sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, mari dapatkan berbagai solusi, informasi, dan juga motivasi untuk hidup sehat di Go Healthy hari ini. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat bersama saya Edin Lau. Dan hari ini apabila Anda sulit mengendalikan kondisi kesehatan Anda, narasumber kita hari ini berhasil mengendalikan kondisi kualitas darahnya, bahkan mungkin bisa lebih daripada anak muda. Mari kita sambut, ini dia Dr. Yohanes Budiarto. Pak Yohanes, selamat datang di Go Healthy, salam sehat Pak. Salam sehat, Wah, Mas luar Edwin. biasa. Bapak ini sebagai seorang yang ahli dalam dunia psikologi. Saya mau tanya begini Pak, tadi ada satu tayangan, tapi dari sudut pandang psikologi, apa pendapat Anda tentang tayangan tadi? Ya, itu benar sekali. Gaya hidup sekarang itu seringkali terarahkan ke arah yang lebih kepada hedon, lupa kepada kualitas fisik, kualitas jiwa, dan kualitas juga rohani. Salah satunya adalah pilihan-pilihan yang sering dipilih oleh generasi Z, generasi yang sekarang ini adalah pilihan yang seringkali justru menurunkan kualitas kesehatannya. Ternyata pilihan adalah utamanya. Benar. Oke Pak, sebelum kita mulai tentunya kita pengen Bapak mungkin ada keluarga yang sedang menonton, teman-teman, sapa mereka dan mungkin ingatkan mereka nonton Go Healthy sampai selesai hari ini. Silakan Pak. Halo Mama, Kakak, adik di rumah, jangan lupa untuk tetap hidup sehat, tetap menggunakan teknologi laser seperti yang Bapak lakukan. Widih, mantap. Luar biasa, terima kasih Bapak. Pemirsa, mari saya kenalkan juga Anda dengan para praktisi kesehatan hari ini. Mereka lah yang akan menjelaskan berbagai informasi kesehatan terkini untuk Anda semua. Ada Mas Boyke dan juga Mbak Pretisha Sufali. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan jangan lupa bahagia. Sebelum itu mari kita lihat bagaimana perjalanan hidup panjang dari Bapak Yohanes. Beliau studinya begitu panjang tapi ternyata muncul berbagai macam penyakit tapi bisa dikendalikan dengan teknologi yang tepat. Mari kita saksikan. Yohanes Budiarto. Sehari-hari, ia aktif sebagai peneliti psikologi. Sudah banyak jurnal ilmiah yang ia terbitkan secara internasional. Tentu, seperti kebanyakan orang lain, masalah Yohanes selama bekerja juga tak jauh berbeda, yaitu masalah stres. Ia mengaku sering mengeluhkan stres, terutama ketika sedang menempuh pendidikan S3 pada beberapa tahun lalu. Tak jarang Yohanes sampai kesulitan tidur pada malam hari. Dan ia juga merasa dampak emosionalnya ini berpengaruh pada kondisi fisik. Ia merasa kesehatannya sampai menurun. Iya, karena
stres yang benar, yang paling terasa karena emang stres ketika kuliah. Yang jelas itu adalah kebas, lalu juga gampang lelah. Tidur malam itu juga sering terbangun karena harus buang air kecil. Kualitas tidurnya itu buruk, bisa dikatakan demikian. Lalu kemudian mudah semutan dan kualitas fungsi livernya yang diindikasikan dengan nilai SGOT, SGPT, gamma delta yang tinggi sekali. Dampaknya, berat badannya menjadi bertambah dan kadar gula darah serta kolesterolnya menjadi tinggi. Untuk itulah, Yohanes memutuskan untuk hidup lebih sehat. Pertama kekhawatiran karena gula darah itu kan dekat hubungannya dengan sakit jantung dan stroke ya. Itu jadi dua hal itu yang akhirnya membuat saya segera berpikir untuk mencari solusinya. Dan kini berkat perjuangannya, kesehatannya sudah jauh membaik. Lantas, langkah apa saja yang ia lakukan selama memperbaiki kesehatan? Setelah menggunakan teknologi laser, yang paling kelihatan itu adalah kebas-kebasnya hilang, kualitas tidurnya itu menjadi jauh sekali lebih baik. Ketika tes darah kemudian apa yang sering terekam dalam ingatan saya itulah angka-angka yang tinggi untuk fungsi liver itu berubah drastis menjadi sangat-sangat baik. Teknologi laser, terima kasih. Nah sebelum kita tanyakan manfaat apa dari teknologi laser ini untuk Bapak Yohanes, kita main dulu benar atau salah dari pernyataan ini. Diabetes picu disfungsi ereksi. Pak Yohanes, ini benar atau salah? Benar sekali. Alasannya benar kenapa Pak? Pasti ini ada hubungannya juga dengan kualitas darahnya juga. Aliran darah yang menuju ke penis pastinya akan sangat terganggu di situ. Dan juga kelemahan tubuh, fisik yang mudah lelah, itu pun akan mengubah kekuatan mungkin massa otot juga terkait dengan kualitas ereksinya. Oke, kalau begitu kita kunci jawabannya boleh Pak ya? Boleh. Kita tanyakan praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Pemirsa, pernyataan Pak Yohanes tepat, ya, benar. Kita tahu tadi sudah dijelaskan betul sekali bahwa pada orang-orang dengan diabetes itu gulanya, ya, itu tidak disalurkan menjadi energi. Ya, dia hanya berputar terus di pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Akibatnya apa? Aliran darah itu tidak maksimal masuk ke dalam Mr. P atau ke dalam penis ya, sehingga kekerasannya juga tidak maksimal ya. Selain itu juga kita tahu bahwa untuk fungsi ereksi itu harus juga hormon-hormonnya cukup baik ya, seperti ada pengaruh daripada hormon testosteron. Nah, pada gangguan diabetes, aliran darah ke arah testis di mana dia diproduksi hormon-hormon testosteron itu juga terganggu. Akibatnya seringkali kita lihat ya dari hasil pemeriksaan laboratorium misalnya, ternyata kadar hormon testosteronnya rendah pada orang-orang dengan diabetes. Demikian juga bahwa untuk bisa ereksi yang baik dibutuhkan juga yang namanya persyarafan ke arah penis. Nah, pada kasus-kasus di mana terjadi diabetes itu fungsi sarafnya pun terganggu ya. Banyak yang mengalami kok sulit ya, kemudian juga tidak peka ya dengan rangsangan-rangsangan misalnya sentuhan dan sebagainya. Ini semua mengakibatkan akhirnya pada disfungsi ereksi. Oleh karena itu, pemirsa, upayakanlah kalau kita ingin tetap perkasa sampai usia tua, faktor hormonal, faktor pembuluh darah, kemudian juga faktor syaraf tetap terjaga. Tapi yang terutama, darah jangan sampai kental, darah jangan sampai kena kolesterol, diabetes ataupun asam urat, sehingga keperkasaan kita bisa tetap terjaga sampai usia tua. Oke? Bahwa diabetes picu namanya disfungsi ereksi, pernyataan ini adalah benar. Bagus sekali Bapak Yohanes, benar jawabannya. Bapak, dan kenapa Bapak mau menggunakan teknologi laser ini, Pak? Jadi saya mengenal teknologi laser ini dari sosial media. Tentunya setelah mengevaluasi kesehatan saya. Jadi gampang lelah. Ketika mengerjakan tugas dulu waktu kuliah itu
Enggak sampai 30 menit itu kaki langsung terasa kebas ketika menyentuh lantai. Terasa kebas, tangan pun mudah sekali untuk semutan. Lalu kemudian cek darah ternyata oh ya ketahuan memang sumbernya apa itu. Berarti ada metabolisme yang terganggu dalam tubuh. Itu yang saya amati. Lalu kemudian ketika kembali di rumah ngobrol dengan istri, kayaknya kita perlu beli ini untuk kesehatan. Improve kesehatan, meningkatkan kesehatan, apa yang sudah hilang karena kesalahan cara mengelola stres, karena cara mengelola tidur yang buruk, cara makan yang salah, itu akhirnya harus, saya pikir ini harus dikembalikan lagi supaya optimal. Kalau dari sisi yang dirasakan oleh tubuh Bapak, apa sih Pak yang paling Bapak berkesan setelah menggunakan teknologi laser? Kesan pertama itu waktu menggunakan pertama kali, waktu itu tesnya 15 menit. 15 menit penggunaan itu dengan powernya kalau nggak salah masih awal ya, powernya satu. Itu ternyata setelah itu setengah jam sampai sejam itu kerasa badan ini kok rasanya ingin istirahat. Tidurnya ya? Iya, ingin tidur. Jadi relax, Pak. Itu sangat signifikan, terasa perbedaannya. Ingin tidurnya bukan karena capek atau kondisi lelah, tapi kondisi Relax yang ya? memang Relax. saya butuh relax. Lalu kemudian yang jelas, yang paling kelihatan, yang terasa itu di fisik itu di tangan dan kaki. Nah, Hilang ininya, yang namanya kebas-kebas. Iya. Kebas-kebas. Jadi duduk tuh ngerjain apa ya enak aja. Ada perubahan nggak sebelum menggunakan teknologi laser, setelah menggunakan teknologi laser? Yang jelas yang saya amati tidak pernah ada masalah ejakulasi dini setelah itu. Ya, luar biasa Pak Yohanes. Nah pemirsa, pasti kan pemirsa pengen tahu ya, kok bisa ya, itulah stamina. Oke, kemudian juga yang namanya kebas-kebas hilang, kemudian secara statistiknya juga, catatannya juga, kadar gula darah turun, kemudian juga kadar kolesterol turun, kok bisa? Nah, saya ingin kasih tahu gambaran darahnya Pak Jo sebelum menggunakan teknologi laser. Gambaran darahnya adalah yang sebelah kanan, ya. Jadi darahnya tuh Pak pemirsa kental, ya. Dia itu tidak bisa membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, ya. Tinggal misalnya ada gangguan, kenapa? Gangguan keperkasaan karena dia menyumbat pembuluh-pembuluh darah kecil, ya, di organ-organ keperkasaan. Kemudian juga tergantung juga. Ya, kalau sampai dibiarkan, maka kekentalan darah itu kalau dia menyumbat di otak terjadi pembuluh darah otak terjadi stroke, kalau dia menyumbat di pembuluh darah ginjal bisa terjadi gagal ginjal, kalau di jantung serangan jantung. Serem kan? Pemirsa, serem kan? Nah, namun beliau ini kan orang yang mungkin karena beliau juga adalah seorang pendidik, ya, seorang yang belajar. Ketika ada tawaran teknologi, beliau menggunakannya, yaitu teknologi laser. Akibatnya apa? Aliran darahnya juga menjadi lancar. Kok bisa? Karena ketika teknologi laser itu digunakan, maka yang terjadi adalah yang tadi darahnya kental tadi, ya. Ketika dinyalakan teknologi lasernya, bahwa gumpalan-gumpalan darah yang mengakibatkan kekentalan darah dan menyumbat pembuluh darah, maka akan diuraikan. Namanya dalam dunia medis adalah fibrinolisis. Sehingga aliran darah menjadi lancar. Seperti ilustrasi berikut di mana nantinya teknologi laser akan meningkatkan proses pembakaran atau metabolisme tubuh Anda. Sehingga lebih banyak gula dan lemak yang diubah menjadi energi. Hasilnya apa? Hasilnya yang pertama adalah energinya pasti meningkat. Makanya tadi Pak Yohanes mengatakan bahwa tubuhnya berasa lebih fit, lebih berstamina, lebih ringan, lebih bisa bekerja dengan baik. Tetapi di saat bersamaan karena lebih banyak gula dan lemak yang dipakai untuk dirubah menjadi energi, hasil akhirnya adalah gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi laser secara rutin dapat membantu kita semua dalam mengendalikan gula darah dan kolesterol. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang memiliki keluhan yang sama dengan Pak Yohanes, ada diabetes, kolesterol tinggi, atau ada asam urat tinggi, atau punya tensi tinggi, ayo bertindak sekarang juga, gunakan teknologi laser, kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Dokter laser sehari dipakai 2 kali. Durasinya 15-60 menit, bisa bantu kendalikan banyak sekali. Dari diabetes terbukti
Bapak Yohanes terbukti gula darahnya terkendali. Kolesterol juga yang tinggi, asam urat tinggi, hipertensi. Dan harapannya Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Itu yang berbahaya. Serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk equalizer yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser maupun equalizer hanya tersedia melalui call center. Pastikan nomor teleponnya yang sesuai di layar kaca Anda saat ini juga. Langsung dihubungi pemirsa. Ada website resmi, ada juga official marketplace, dan tentunya mari kunjungi langsung showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Bapak Yohanes tentunya menjadi seseorang di depan komputer terus, Pak, ya. Ini kan tergoda makanan, minuman, nggak ada yang lain, Pak. Betul. Dan juga Bapak ini suka nonton bola sampai larut malam, Iya. tidurnya kurang. Selain daripada itu, Pak, apa nih yang memicu kualitas darah yang dulunya ini sangat buruk? Waktu tidur yang kurang. Oke. Itu sangat berdampak. Lalu kemudian juga tadi jelas makanan. Makanannya tidak sehat. Jadi dalam artian menunya juga tidak beragam. Jadi memang juga kurang gerak. Iya, kurang Lalu gerak ya, Pak. akibatnya kan ya luar biasa sekali memang ke fisik itu. Ya tadi ya seperti saya katakan, begitu ngetik sebentar aja di depan meja depan laptop itu baru begini aja tuh tangan sudah langsung Ya ampun. terasa kesemutan. Baru nempel aja itu nggak Udah ada kesemutan. setengah jam, baru 10 menit aja udah langsung kayaknya udah harus. Ada perasaan khawatir nggak, Pak, waktu itu terjadi? Iya. Khawatirnya apa? Yang paling takut stroke sama jantung. Oke. Sama- Dan setelah menggunakan teknologi laser, apa sih yang Bapak rasakan banget? Oh, ini bener-bener nih ngebantu saya banget. Frekuensi buang air kecilnya itu jauh hilang. Jauh lebih. Karena Lalu gula kemudian, darah. Karena gula darahnya kan iya, terkendali. betul. Terus kualitas tidurnya jelas setelah meningkat, artinya ada kualitas deep sleep-nya juga kena. deep karena sleep deep itu yang sleep-nya. penting untuk peneliti, ya kan? Iya. Karena bangun dia harus bisa berpikir lebih Betul. banyak lagi. Kreatif. Oke. Betul. Baik, mari pemirsa, ini informasi tambahan. Tahukah Anda penyebab gula darah naik selain dari makanan dan minuman? Mbak Preti, silakan. Ya, jadi gula di dalam tubuh kita ini bisa berasal dari dua sumber utama. Yang pertama, kalau dari luar itu sudah jelas dari makanan dan minuman. Kalau dari dalam tubuh, ya organ hati bisa membuat gula yang bisa mengakibatkan gula darah kita naik melalui sebuah proses yang kita sebut dengan gluconeogenesis. Gluko artinya gula, neo artinya baru, genesis artinya pembentukan. Pembentukan gula-gula baru. Sekarang kira-kira faktor apa saja ya yang mempengaruhi organ hati kita membentuk gula-gula baru? Yang pertama, stres. Ingat, hati yang gembira, hati yang bahagia adalah obat yang manjur. Sekarang kalau kita stres, cemas, depresi, ada ansietas, apa sih yang terjadi?
organ hati akan memproduksi gula dengan lebih banyak yang bisa mengakibatkan gula darah jadi naik. Lalu yang kedua, kurang tidur. Ingat, tidur cukup dan berkualitas penting untuk kesehatan tubuh kita. Kalau kita kurang tidur, tidurnya nggak berkualitas, sering kebangun-bangun, nantinya organ hati akan membentuk gula sebagai sumber energi. Lagi-lagi nanti gula darahnya naik. Yang ketiga, kurang olahraga, kurang aktivitas fisik. Ingat, seiring dengan meningkatnya usia, otot menyusut. Ketika otot menyusut, apa yang terjadi? Pembakaran gula mengalami gangguan. Penyimpanan gula juga mengalami gangguan. Nih pemirsa, Anda makan minum manis, gulanya dirubah, masuk jadi energi, ya kan? Kalau sisa dijadiin apa? Ditabung, disimpan sama otot. Sekarang kalau ototnya kecil, bisa gak nyimpen banyak-banyak? Gak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Gulanya naik di dalam darah. Lalu yang keempat, rokok. Rokok, dalam sebatang rokok ini mengandung banyak sekali bahan-bahan kimia dan zat-zat yang berbahaya yang bisa merusak organ pankreas dalam menghasilkan hormon insulin yang nantinya bisa mengakibatkan gula darah jadi terganggu. Yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan secara sembarangan. Contohnya obat dewa, obat anti nyeri yang sering sekali salah digunakan oleh masyarakat yang belakangnya ada son ya, metilprednisolon, dexamethasone. Itu adalah obat-obat anti radang yang sebenarnya penggunaannya harus sesuai dengan anjuran dokter. Ingat, harus berdasarkan resep dokter. Kalau dikonsumsi secara sembarangan, apa yang terjadi? Dia bisa memicu peningkatan gula darah. Jadi untuk pemirsa di rumah, ingat ya, selain makanan dan minuman, stres harus dikelola dengan baik. Tidur harus cukup, olahraga wajib dilakukan, stop rokok, penggunaan obat dengan bijak dan tepat agar gula darah Anda lebih terkendali. Gabungan daripada pola hidup sehat, check up kesehatan dengan konsultasi dokter, plus teknologi laser jelas akan membantu kita mengendalikan kadar gula darah kita. Jadi buat mereka yang kadar gulanya lagi tinggi alias menderita diabetes, atau kadar kolesterolnya tinggi, atau tensinya tinggi, atau kadar asam uratnya tinggi, yuk kita gunakan teknologi laser yang bisa membuat darah kita menjadi sehat kembali, oke? Penggunaan teknologi laser secara rutin memang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, di mana hasil akhirnya adalah tensi, gula darah, kolesterol, dan asam urat lebih terkendali sehingga komplikasi bisa kita hindari. Tetapi dari sisi kedokteran timur, kita mengenal istilah yang kita sebut dengan titik akupuntur. Ini nggak bisa dilihat, nggak bisa juga diraba, tapi ketika dia aktif, manfaatnya bisa kita rasakan. Dan kalau kita berbicara masalah titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan paru, itu letaknya ada di pergelangan tangan kiri pemirsa. Seperti ilustrasi demikian. Inilah yang menjadi alasan utama kenapa teknologi laser digunakan pada pergelangan tangan kiri. Di sana ada PC6 dan PC7, itu adalah titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan sekitar jantung. Itu kepanjangannya adalah perikardium pemirsa. Lalu ada HT4, 5, 6, dan 7. Ini merupakan singkatan dari kata heart yang artinya untuk jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, dan 9. Ini merupakan singkatan dari kata lung yang artinya untuk paru-paru. Sehingga ketika Anda gunakan secara rutin, dari sisi jantung, pompa jantung, irama jantung dapat terjaga dengan lebih baik, tensi menjadi lebih terkendali. Saluran napas dan paru-paru juga terjaga fungsinya dengan lebih baik. Tentunya kalau Anda yang saat ini menyaksikan informasi ini dan mendengar informasi ini akan lebih lengkap lagi kalau Anda langsung take action, bertindak nyata, gunakan teknologi laser dari sekarang agar bisa merasakan manfaatnya. Silakan ajak masyarakat kita untuk segera menggunakan teknologi laser dan juga pengaruh positif kesehatan kepada semua orang. Silakan Pak. Untuk siapa saja, saya mau berkata bahwa yang namanya kesehatan itu tidak memandang usia sekarang. Gaya hidup anak-anak muda sekarang sudah berbeda jauh dengan gaya hidup waktu saya muda. Artinya apa? Artinya adalah ada ancaman kesehatan di situ. Untuk itu saya menyarankan bahwa penting untuk menyadari bahwa ada ancaman kesehatan untuk kalian. Gunakan teknologi yang sekarang sudah jelas terbukti secara empiris, terbukti juga secara penelitian, sehingga kualitas hidup kalian itu tetap terjaga. Namun jangan lupa, gaya hidup itu harus mengikuti gaya hidup yang positif. Demikian saja. Oke, luar biasa.
Saya terima kasih Mas Boyke dan juga Mbak Preti, semua Sama-sama. nasihatnya luar biasa hari ini. Dan juga Pak Yohanes tetap menjadi cahaya, mercusuar bagi banyak orang. Jadi hal yang positif dan kita doakan Bapak, Ibu dan juga anak-anak seluruh keluarga sehat selalu. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan banyak hal dan sudah terbukti. Diabetes, Bapak Yohanes adalah buktinya. Hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal dan lain-lain. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser maupun equi-laser hanya tersedia melalui call center. Pastikan ya pemirsa, nomor yang Anda akan hubungi nanti sesuai dengan yang terhubung di layar kaca ini. Oke, langsung saja ditelepon. Ada juga website resmi, ada juga official marketplace dan mari kunjungi langsung di showroom resmi kita di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, jika pemirsa mendapatkan dokter laser atau equi-laser dari Gogomall, Anda juga bisa mendapatkan layanan konsultasi gizi dan juga konsultasi kesehatan, webinar dengan para praktisi kesehatan, dan pastinya Anda akan berkesempatan gabung dalam komunitas Go Healthy. Garansi spare partnya nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun pemirsa. Biaya servis juga gratis dan juga Anda akan dibantu dengan tim call center dan juga teknisi berpengalaman. Semua yang saya informasikan tadi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat yang lain. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau equi-laser yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.